Percaya nggak percaya, di dunia ini pernah ada perampokan yang sempat mengguncang Amerika. Ini bukan soal pencurian uang biasa, melainkan uang milik Presiden Amerika Serikat yang bernama Richard Nixon. Dalam aksinya, kelompok ini sangat pintar. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali dan sangat sulit dilacak. Lebih dari 100 agen FBI dikerahkan, tapi hasilnya zong. Nah, bagaimana aksi kelompok ini? Untuk itu, ambil posisi yang nyaman, pasang handset di kada dan simak alur ceritanya. Siapa sangka, kafe ini menjadi saksi pertemuan dua pasangan kekasih yang saling mencintai. Malam itu hujan rintik-rintik. Henry James Bieber tampak gugup ketika ingin menjelaskan siapa sebenarnya dirinya ke pacarnya yang bernama Molly Murphy. Karena selama 2 dekade berpacaran, ada satu rahasia besar yang belum dia ceritakan. Henry pun mulai menceritakan masa lalunya, tepatnya pada tahun 1972 saat dia masih berada di Ohio. Masa muda Henry ternyata tidak mulus-mulus amat cuy. Dia dikenal susah diatur, nakal, dan punya hobi kebut-kebutan. Dari kebut-kebutan melebar menjadi pencurian mobil. Walaupun nakal, Henry punya seseorang yang dia idolakan, seorang aktor Hollywood yang bernama Steve McQueen. Dalam sepak terjangnya di dunia yang penuh nista itu, Henry belum pernah tertangkap. Tapi kalau ditilang sih ya sering. Itu karena dia suka kebut-kebutan di jalan raya. Di sini Molly baru tahu jika nama asli pacarnya ini bukanlah John Bieber, melainkan Henry James Bieber. Molly langsung menduga jika Henry mengganti namanya ini demi menghindari tumpukan surat tilang yang sangat banyak. Tapi kali ini dia salah. Henry mengaku kalau dirinya mengganti namanya karena dia menjadi buronan FBI. Itu gara-gara Henry pernah merampok Bank United California 8 tahun yang lalu. Dan itu menjadi momen sejarah karena perampokan itu dicap sebagai perampokan bank terbesar yang pernah ada. Tentu saja, Molly menganggap cerita pacarnya ini hanyalah bualan seorang pemabuk. Tetapi kembali Henry meyakinkannya. Lalu entah mengapa Henry pun menceritakan kisahnya. Bagaimana asal mula perampokan itu terjadi. Jadi begini ceritanya. Semua berawal ketika Henry dan adiknya bernama Tommy bekerja di pabrik milik pamannya bernama Enzo. Paman Enzo terkenal sangat tidak menyukai Presiden Amerika saat itu yang bernama Richard Nixon. Mungkin karena dia tidak puas dengan kinerja presiden itu yang suka membohongi rakyatnya untuk menimbun kekayaan pribadi. Beda dengan Henry yang selengean, adiknya Henry bernama Tommy ini justru orangnya kalem. Bisa dikatakan kejiwaan Tommy ini terganggu akibat perang di Vietnam. Maklumlah, Tommy ini adalah seorang veteran perang. Nah, sekarang kita ngomongin Paman Enzo. Orang ini benar-benar nge banget sama Presiden Nixon. Selain karena kebijakan presiden itu yang suka menyengsarakan rakyat, dia juga sudah muak dengan hasrat presiden itu untuk mencalonkan kembali menjadi presiden 2 periode. Jadi, ketika temannya yang bernama Bobby mengajak Paman Enzo untuk mensabotase pencalonan Nixon kedua kalinya itu, Paman Enzo pun sangat bersemangat. Di sini Bobby bercerita kalau Presiden Nixon pernah menyimpan uang sebanyak 30 juta US dollar di United Bank California. Jadi, Bobby mengajak Paman Enzo untuk merampok uang tersebut agar Nixon tak bisa melakukan kampanyenya. Bobby juga menduga kalau uang tersebut adalah uang hasil korupsi, sehingga jika dicuri, Nixon pasti tidak berani mengusutnya. Sebenarnya Paman Enzo kurang setuju dengan rencana Bobby ini, karena kalau alasannya uang, Paman Enzo sudah kaya cuy. Dia bahkan memiliki bisnis keluarga yang sangat sukses. Namun kalau alasannya agar Presiden Nixon gagal mencalonkan dirinya untuk kedua kalinya, Paman Enzo langsung setuju. Langkah selanjutnya, Paman Enzo mulai menganalisa Bank California, dan untuk melengkapi analisanya ini, dia menugaskan Henry untuk berkeliling kota mencari mesin alarm yang sama seperti yang digunakan di bank. Namun sialnya, saat Henry mencuri kotak mesin alarm tersebut, Henry justru melakukan kesalahan yang sangat fatal. Alarm itu justru berbunyi nyaring sekali, membuat para gerombolan polisi mendatangi asal suara alarm tersebut. Sehingga mau tak mau Henry harus mengeluarkan skill mengemudinya dan aksi kebut-kebutan pun terjadi. Untunglah saat itu Henry berhasil menyelinap masuk ke dalam daerah sempit dan berhasil membuat kedua mobil polisi yang mengejarnya tertinggal di belakang. Malamnya, Paman Enzo beserta dua saudaranya yakni Paul dan Ray melakukan rapat koordinasi, mendiskusikan solusi mengatasi mesin alarm yang ada di bagian dinding atas bank. Paman Enzo sebenarnya bisa saja mematikan alarm tersebut, namun masalahnya Paman Enzo tak kuat jika harus lama-lama bergelantungan kayak monyet. Saat semuanya mengalami jalan buntu, Henry kemudian memberikan sebuah ide. Bagaimana jika mesin alarm itu kita semprot saja menggunakan cairan aerosol. Ketika cairan itu mengeras, maka mekanisme lonceng akan mati. Mereka pun akhirnya setuju
setuju. 1 minggu kemudian 5 orang itu termasuk Tommy pergi ke California dan menyewa sebuah villa yang jaraknya paling dekat dengan bank. Sebagai pemimpin plus otak perampokan, Paman Enzo pun mulai menganalisa blueprint denah bank dan mengutarakan strategi yang akan mereka lakukan nanti. Mereka menjelaskan kalau mereka semua akan masuk lewat rooftop dan melumagi beton brankas dengan dinamit, dan dia pun membagi tugas. Paul bertugas sebagai orang yang menyiapkan dinamit, sementara dia dan Henry akan memutuskan alarm beserta sensornya, dan sisanya Tommy dan Ray berjaga-jaga membantu menyiapkan peralatan. Perampokan itu akan dilaksanakan pada Jumat malam setelah bank tutup pukul 5:30 sore. Nah, sehari sebelum perampokan, seperti biasa mereka semuanya datang untuk memantau lokasi sekitar bank. Kebetulan sekali di pinggir bank itu ada sebuah bar yang selalu ramai. Hal itu tentu saja menjadi keuntungan bagi mereka, karena kondisi bar yang ramai itu bakal bisa meredam suara ledakan dinamit mereka. Agar tidak mencolok, Paman Enzo memerintahkan agar Tommy mengumpulkan beberapa kantong pasir gunanya untuk menutup suara ledakan yang timbul ke atas sana nanti. Setelah rencana sudah matang dan tugas mereka masing-masing sudah jelas, besok malamnya rombongan itu langsung pergi menuju Bank California lewat jalur belakang. Mereka mengikuti rencana telah dibuat dan Ray membawa radio polisi untuk mendengarkan pergerakan patroli polisi. Beruntung malam itu hanya ada satu polisi yang sedang berpatroli, sedangkan mereka berada di area pantai yang lokasinya cukup jauh dari bank. Setelah memastikan keadaan aman, Paman Enzo pun mulai melumbangi lapisan atap dan segera mematikan sensor alarm bersama Paul. Setelah selesai, selanjutnya adalah tugas Paul yang melumbangi beton terakhir yang membatasi dengan brankas yang ada di bawah. Sementara itu, Henry bertugas menyemprot mesin alarm yang ada di dinding dengan aerosol, sedangkan Tommy berada di sebelah bank menyiapkan kantong-kantong pasir untuk menimbun dinamit-dinamit yang akan meleduk. Rencana tersebut berjalan lancar dan ketika semuanya sudah siap, dinamit itu pun segera diledakkan. Sialnya, daya ledak dinamit tersebut lebih dari dugaan mereka, membuat bar yang ada di sebelah bank bergoyang seperti kena gempa. Gara-gara itulah si pemilik bar melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Tak lama kemudian 2 orang polisi datang dan langsung memeriksa kondisi bank. Mereka semua tentu saja panik, apalagi Ray yang ingin cepat-cepat kabur dari sana. Namun Paman Enzo berusaha menenangkan mereka dan memerintahkan Henry untuk turun dan mengawasi kondisi yang ada di bawah. Nah, ketika Henry di bawah, dia melihat kedua polisi itu yang berniat mengelilingi bank tersebut. Henry akhirnya berinisiatif untuk mengalih perhatian mereka. Tanpa sepengetahuan Paman Enzo, dia berganti pakaian dan masuk ke dalam bar. Di sana Henry langsung membuat keonaran dengan cara mengadu domba 2 orang pengunjung. Dengan adanya keributan tersebut, kedua polisi itu pun segera datang dan membawa kedua pengunjung itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Rencana Henry pun berhasil. Setelah kondisi aman terkendali, mereka pun turun dengan menggunakan tangga tepat ke lokasi di mana brankas itu berada. Paman Enzo segera memberi arahan agar mereka semua membuka setiap kotak dan memprioritaskan buku tabungan luar negeri, cek ataupun berlian. Satu persatu kotak itu pun dibuka. Banyak sekali uang yang berhasil mereka kumpulkan yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang sudah disiapkan. Dari sekian banyak kotak yang dibuka, Paman Enzo masih belum menemukan uang milik Nixon yang dikatakan ada di sana. Walaupun sudah mendapatkan $4 juta, Paman Enzo tetap masih penasaran. Berhubung ayam mulai berkokok, tanda hari mulai menjelang pagi, mereka pun berencana untuk kembali lagi besok malam sebelum bank kembali buka di hari Senin. Sebelum meninggalkan bank, mereka kembali menutup lubang atap dan Paman Enzo menyelipkan cermin di celah lubang tersebut. Guna cermin ini adalah untuk memantulkan cahaya matahari yang mengarah ke villa. Semua ini bertujuan untuk memastikan keamanan. Jika pantulan tersebut hilang, maka kemungkinan besar mereka sudah ketahuan dan harus segera pergi dari California. Namun nyatanya di hari kedua pantulan cermin itu masih ada dan itu artinya mereka harus kembali masuk dan lanjut merampok. Di malam itu, Ray yang di luar berjaga-jaga. Tiba-tiba dia melihat sebuah mobil yang mencurigakan memasuki parkiran bank. Semua orang pun keluar dan mulai berpikir kalau itu adalah seorang polisi. Dalam beberapa menit, beberapa mobil datang kembali dan ternyata mereka ini adalah para orang tua yang akan menjemput anak mereka setelah bermain sepak bola. Kali ini mereka benar-benar beruntung karena kalau benar itu polisi, Ray sudah siap dengan senjatanya dan berniat untuk menembaki mereka semua. Suasana tegang tadi kembali menjadi tenang. Namun Henry mulai sadar bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Dia tak sampai berpikir kalau aksinya ini malah bisa menjerumuskannya ke dalam kejahatan yang lebih parah. Padahal niat awalnya ini bergabung hanya untuk asik-asik aja sih. Sama halnya waktu dia kebut-kebutan di jalan. Walaupun begitu, Henry merasa sudah terlanjur ikut dan dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Hingga di minggu malam menuju
menuju Senin, mereka kembali merampok. Dan lagi-lagi, mereka belum juga menemukan uang milik Nixon. Paul menyarankan agar Paman Enzo menyerah karena mungkin memang tak pernah ada uang 30 juta milik Nixon di sana. Apalagi sekarang mereka sudah mendapatkan 12 juta dolar. Uang segitu rasanya cukup untuk bergaya hedon 7 turunan. Paman Enzo tetap ada ambisinya. Dia tidak rela kalau Nixon sampai mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Tapi ya mau gimana lagi ya, mengingat hari sudah menjelang pagi, Paman Enzo harus bisa pasrah dengan hasil yang dia dapatkan ini. Paul pun kembali ke Pila untuk mempersiapkan kepulangan mereka. Tim itu berpisah menjadi dua bagian, di mana Ray, Paul, dan Paman Enzo pergi ke Las Vegas menggunakan mobil sewaan. Sementara Henry dan Tommy memilih kembali ke rumahnya dengan menggunakan Grab. Sebelum pulang, Paman Enzo memastikan Ray untuk membersihkan villa itu dari segala kemungkinan bukti dan memberikan bagian milik Henry dan Tommy dalam sebuah amplop. Setelah amplop itu dibuka, ternyata isinya cuma 20.000 dolar. Itu artinya dia dan Tommy hanya kebagian 10.000 dolar saja. Di sini Henry tentu saja sangat kesal dan dia tidak habis berpikir kenapa pamannya hanya memberi bagian kecil yang jauh dari total uang yang mereka curi, yaitu jumlahnya 12 juta dolar. Namun Tommy tak terlalu peduli, malah dia memberikan bagiannya kepada Henry. Satu-satunya yang dia pedulikan hanyalah album koleksi kartu pemain baseball yang dia dapatkan dari salah satu kotak deposit kemarin. Selama perjalanan, Tommy hanya fokus melihat album tersebut. Bahkan dia tak terlalu mendengarkan Henry yang berencana untuk pindah keluar kota serta keluar dari perusahaan pamannya. Dia merasa kalau pamannya ini sudah tidak peduli lagi dengan dirinya. Jadi untuk apa lagi tinggal bersama dia, ya kan? Nah, pada saat Tommy membuka-buka album kartu baseballnya, dia menemukan selipan kartu nama penasihat presiden Amerika yang di belakangnya tertulis Bank Nasional Kimmel, nomor kupon dan penyimpanan. Namun karena Tommy ini hanya fokus pada kartu pemain baseball, kartu nama yang dia temukan tadi dia buang begitu saja ke kantong jok depan. Beberapa hari kemudian, bank yang dirampok itu akhirnya dikepung polisi setelah mereka menerima laporan kalau bank itu dirampok. Selama penyelidikannya, agen FBI bernama Howard dan asistennya bernama Sharon tidak menemukan sidik jari sama sekali. Bisa dikatakan mereka ini benar-benar tidak menemukan petunjuk atau barang bukti yang tertinggal, selain pecahan kaca yang mungkin saja sudah ada di sana sebelum perampokan. Namun, Howard sangat yakin kalau para pelaku ini bukanlah berasal dari California, karena teknik perampokan yang dilakukan oleh kelompok ini beda banget dengan orang lokal. Nah, kalau orang lokal biasanya kalau merampok dengan cara membawa senjata dan langsung datang saat jam kerja. Di hari selanjutnya, Howard kedatangan atasannya sekaligus ratusan agen FBI. Howard yang kaget menanyakan kenapa sampai didatangi agen sebanyak ini, karena dia sendiri masih sanggup membacakan kasus tersebut. Namun atasannya tak menjelaskan secara detail. Dia hanya mengatakan kalau perampokan tersebut membuat resah Gedung Putih di Washington. Howard dan Sharon pun berusaha mencari motif dari perampokan ini dan mereka pun sepakat bahwa pasti ada kaitannya dengan orang-orang penting. Sepengetahuan mereka ya, hanya kasus pembunuhan John F. Kennedy lah pemerintah sampai menurunkan agen sebanyak itu. Dari daftar nasabah bank ini ditemukan seseorang yang dicurigai berasal dari luar California. Dia bernama John. Dan esoknya setelah diselidiki oleh Sharon, nama tersebut ternyata nama samaran. Nama aslinya adalah Charles Weddell Wilson, yang tak lain dan tak bukan adalah penasihat khusus Presiden Amerika. Howard mulai ada titik terang nih. Dia mulai menyadari alasan kenapa dikerahkannya 100 agen FBI untuk satu kasus remeh-temeh seperti ini, yaitu karena kemungkinan uang incaran para perampok tersebut adalah uang milik presiden. Howard kemudian meminta atasannya untuk menanyakan hal ini langsung. Atasannya pun hanya menjawab kalau isi kotak deposit itu hanyalah album kartu baseball yang harganya sekitar 200 atau 300 dolar lah ya. Howard semakin curiga nih, karena buat apa sih jauh-jauh ke Bank California hanya untuk menyimpan album yang harganya juga tak terlalu mahal. Penyelidikan tersebut bisa dikatakan tak mendapatkan kemajuan, apalagi Howard juga dilarang oleh atasannya untuk berbicara lebih dalam tentang Colson. Namun siapa sangka inilah awal mulanya benang merah itu muncul, di mana semuanya bakal terungkap. Saat Howard bermain trompet untuk bersantai, dia melihat pantulan sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan trompetnya. Sontak saja dia langsung teringat dengan cermin yang ditemukannya di atap bank. Setelah diselidiki, ternyata dugaannya benar. Kalau cermin tersebut digunakan untuk memberi sinyal dengan pantulan sinar matahari. Semua ini menjadi masuk akal karena tak jauh dari bank itu ada pemukiman villa yang bisa disewakan. Tanpa menunggu lama, semua villa yang tak jauh dari bank itu pun digeledah dan didata siapa saja penyewa terakhir dalam seminggu ini. Namun sayangnya, dari sekian banyak villa yang digeledah dan periksa, tak ada satupun sidik jari ataupun identitas penyewa yang mencurigakan, kecuali rumah terakhir yang mereka periksa. Bukan menemukan petunjuk, cuman ya agak rada-rada aneh sih. Rumah itu ternyata disewa oleh Steve McQueen yang notabene-nya adalah artis terkenal. Lagi-lagi mereka menemui jalan buntu dan menyangka kalau alibi mereka tentang pantulan cermin tersebut adalah salah. Namun saat akan kembali, Sharon tidak sengaja melihat lemari piring yang tidak tertutup rapat dan di dalamnya ternyata banyak piring-piring kotor yang belum dicuci. Akhirnya
Akhirnya dari piring-piring itulah sidik jari ditemukan dan mengarah kepada 5 orang diantaranya Paul, Enzo, dan Ray. Ketiganya sudah berhasil didapatkan data-datanya, tinggal diciduk aja cuy, kecuali 2 orang yang bernama Henry dan Tommy. Selain itu, Sharon juga mendapatkan kesaksian dari tetangga villa yang melihat 5 orang yang pergi secara terpisah. 2 orang menggunakan taksi online, 3 orang lain menggunakan mobil pribadi. Semuanya mulai terungkap. Mobil pribadi tersebut berhasil diselidiki dan ditemukan tempat penyewaannya di Las Vegas. Sementara untuk taksi online yang dimasukkan juga berhasil ditemukan dengan mudah setelah dicari dengan petunjuk penumpang yang memberi tip besar atas nama Henry. Nah, di saat Howard memeriksa taksi tersebut, dia menemukan beberapa kartu bisbol serta kartu nama Colson yang Tommy buang saat itu. Cuma Howard di sini belum jelas kenapa ada nama Bank Kimmel dan nomor berangkas ya. Sepertinya sudah mulai terang benderang ya guys. Apa yang Paman Enzo cari, yaitu uang 30 juta dolar, ternyata ada. Cuma bukan berupa uang ataupun barang berharga, melainkan petunjuk di mana uang tersebut disimpan, yaitu di Bank Kimmel. Setelah bukti terkumpul, satu persatu kelompok Paman Enzo diciduk di rumah mereka masing-masing di saat mereka lagi bersantai menikmati hasil rampokan mereka. Di sisi lain, Tommy dan Henry yang belum sadar masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Sayangnya Tommy tertangkap sendirian, sementara Henry saat itu sedang keluar membeli nasi bungkus. Henry tak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa melihat dari kejauhan saudara yang dia sayangi itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Sejak saat itulah Henry kabur ke kota Deerwood dan mengubah namanya menjadi John Baker. Dia juga mengubah penampilannya dan diterima bekerja sebagai seorang bartender. Di sanalah menjadi awal mula pertemuan Molly dan Henry. Mereka berpacaran dan Molly tinggal bersama Henry di lantai 2 gedung bioskop yang sudah terbengkalai. Bioskop tersebut masih beroperasi di lantai 1 dan terkadang Molly akan membantu pemilik bioskop itu menggantikan tampilan nama film yang sedang diputar. Sebenarnya selama 7 tahun mereka bersama, Henry merasa bersalah dengan Molly karena telah berbohong akan kisah hidupnya. Apalagi ketika Molly mengajak Henry bertemu dengan keluarganya dan memperkenalkan dirinya sebagai John Baker, dia semakin merasa bersalah. Henry tak bisa berterus terang saat itu karena dia tahu kalau ayah Molly ini merupakan seorang sheriff yang terpandang. Dan yang paling penting, dia juga tidak ingin kehilangan Molly. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tibalah titik di mana Henry sudah merasa lelah dan berniat untuk mengutarakan semuanya kepada Molly. Nah, disinilah batas cerita di awal film tadi. Oke, kita lanjut ya. Setelah mendengar semua cerita pacarnya, Molly akhirnya menerima karena dia juga sudah sangat mencintai Henry dan dia tidak mau kehilangannya. Namun terlambat karena ternyata sebelum ke kafe, Henry lebih dulu menemui ayah Molly dan menceritakan hal yang sama serta sudah siap menyerahkan diri ke pihak polisi. Pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir bagi keduanya karena tak lama kemudian para polisi sekaligus Howard datang ke sana. Molly tentu saja sangat kecewa dan histeris. Dia tidak rela jika kekasihnya dibawa ke kantor polisi. Namun di sini Henry sudah pasrah, berusaha meyakinkan Molly kalau inilah jalan yang terbaik buat mereka. Hingga akhirnya Molly pun pasrah dan berjanji untuk tetap menunggu Henry. Perampokan Bank United California ini adalah yang terbesar dalam sejarah Amerika. Namun tak begitu diekspos karena di dalamnya ada skandal para petinggi pemerintah saat itu. Henry kemudian dijatuhi hukuman 7 tahun kurungan dan mendapatkan keringanan 3 tahun karena berkelakuan baik. Dan saat film ini dirilis, Henry masih hidup dan dia bekerja sebagai tukang dan kini tinggal di California Selatan. Mungkin dia sudah menonton film ini. Judul film ini sendiri adalah Finding Steve McQueen dan cerita ini pun selesai. Jangan lupa subscribe.